Pada part yang pertama ini, saya akan menjelaskan soal latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 11 Januari 1942, yang mana Jepang masuk ke Kalimantan, tepatnya di Tarakan, karena mereka mengetahui bahwa Kalimantan memiliki sumber alam yang penting, termasuk bahan minyak mentah. Selain itu, Kalimantan juga bukan basis dari Belanda, sehingga memungkinkan Jepang untuk menganggapnya sebagai target yang lebih mudah untuk dikuasai. Pada tanggal yang kedua, yaitu tanggal 8 Maret 1942, di mana terjadi perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang yang terjadi di Kalijati. Ini adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, di mana kekuasaan kolonial Belanda digantikan oleh pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dan pada tanggal yang ketiga, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, yang mana pada akhir perang, Jepang menyerah tanpa syarat. Hal ini menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia yang dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk melakukan proklamasi kemerdekaan yang tepatnya terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Pada part yang kedua ini, saya akan menjelaskan soal 3 tujuan utama kedatangan Jepang di Indonesia. Yang mana di sini saya akan menginformasikan 3 tujuan utama dari kedatangan Jepang serta pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah Jepang ingin mengamankan sumber daya alam Indonesia. Salah satu tujuan kedatangan Jepang dalam menduduki Indonesia adalah untuk mengamankan sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini. Jepang menginginkan kontrol penuh atas sumber daya seperti minyak, karet, timah, dan bahan-bahan lainnya yang sangat penting bagi industri dan perang mereka ke depannya. Tujuan yang kedua adalah melakukan eksploitasi ekonomi. Jepang juga ingin mengambil keuntungan dari ekonomi Indonesia. Mereka melakukan segala cara, terutama eksploitasi ekonomi, dengan memaksa penduduk Indonesia bekerja dalam kondisi yang sangat sulit dan mengambil hasil produksi untuk kepentingan perang mereka ke depannya. Tak hanya itu, Jepang juga memperkenalkan sistem ekonomi yang menguntungkan mereka sendiri dan merugikan kita sebagai orang Indonesia dan membatasi perdagangan dengan negara lain. Tujuan yang ketiga adalah memperluas wilayah kekuasaannya. Pendudukan Jepang di Indonesia juga merupakan bagian dari upaya mereka untuk memperluas wilayah kekuasaan di Asia Tenggara. Karena dengan menguasai Indonesia, Jepang dapat memperluas pengaruhnya di kawasan ini dan menggunakan Indonesia sebagai basis untuk melancarkan serangan ke wilayah-wilayah lain ke depannya. Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa Jepang melihat Indonesia sebagai wilayah yang strategis dan memiliki nilai dalam upaya mereka untuk memperluas kekuasaan dan juga memenuhi kebutuhan perang mereka. Pada part yang ketiga ini, saya akan menjelaskan soal propaganda yang digunakan saat kedatangan Jepang di Indonesia. Yang mana di sini saya akan menginformasikan 3 propaganda dari kedatangan dan pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, mengaku sebagai saudara tua atau Anio Taishi. Jepang menggunakan istilah Anio Taishi untuk gambaran diri mereka sebagai saudara tua atau kakak yang akan bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia. Mereka berusaha membangun citra positif sebagai pemimpin yang peduli dan ingin membantu masyarakat Indonesia. Yang kedua, gerakan 3A. Jepang menggunakan istilah Hokoichiyo untuk menggambarkan gerakan 3A yang terdiri dari Akarui atau cahaya, Amayadori atau pelindung, dan Arikata yang berarti pemimpin. Propaganda ini bertujuan untuk menciptakan persepsi bahwa Jepang adalah pihak yang membawa pencerahan dan melindungi Indonesia dari penjajahan Barat, serta memimpin bangsa Indonesia ke arah kemajuan dan kemerdekaan yang diinginkan oleh Indonesia. Yang ketiga, mengizinkan Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Salah satu aspek propaganda Jepang adalah memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari dan bahkan administrasi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesan bahwa Jepang menghargai budaya dan identitas Indonesia serta mendukung pergerakan nasionalis. Propaganda ini merupakan bagian dari strategi besar Jepang untuk membangun dukungan dan kontrol di Indonesia. Mereka berusaha untuk mengubah persepsi masyarakat Indonesia terhadap kehadiran mereka dan juga menciptakan citra positif tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Pada part yang keempat ini, saya akan menjelaskan soal strategi yang digunakan saat kedatangan Jepang di Indonesia. Yang mana di sini saya akan menginformasikan 5 strategi dari kedatangan dan pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, melakukan ekspansi militer atau kakusen.
Jepang menggunakan istilah kakusen untuk menggambarkan strategi ekspansi militer mereka di Indonesia. Mereka menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Indonesia dan juga memastikan kontrol penuh atas sumber daya alam yang ada di Indonesia. Strategi yang kedua adalah melakukan pembedaan pemerintahan atau Seifu Bunri. Jepang menggunakan istilah Seifu Bunri untuk menggambarkan strategi mereka dalam memisahkan pemerintahan Indonesia menjadi beberapa wilayah administratif yang diatur oleh pemerintahan Jepang. Hal ini dilakukan oleh mereka untuk mempermudah pengawasan dan kontrol terhadap penduduk Indonesia. Strategi yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya alam atau ekonomi yang disebut Shigen Kachuyaku. Untuk menggambarkan strategi mereka dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan ekonomi Indonesia. Mereka memanfaatkan sumber daya alam seperti minyak, karet, dan bahan-bahan lainnya untuk kepentingan perang dan juga ekonomi Jepang ke depannya. Istilah yang keempat atau strategi yang keempat adalah melakukan budaya Jepang. Jepang menggunakan berbagai cara untuk melakukan pewarisan budaya mereka di Indonesia. Mereka mendorong penduduk-penduduk Indonesia untuk menyanyikan lagu Kimigayo yang merupakan lagu kebangsaan Jepang dan juga menggunakan bahasa Jepang dalam berbagai kegiatan serta melakukan pemujaan pada dewa matahari sebagai bentuk penghormatan pada kaisar Jepang. Hal ini mereka lakukan untuk memperkuat pengaruh budaya Jepang dan meningkatkan identitas Jepang di Indonesia. Dan yang kelima, mengadopsi pendekatan propaganda dan ikrodasi pada Jepang. Jepang menggunakan strategi ini untuk mempengaruhi dan mengendalikan persepsi dan pikiran masyarakat Indonesia. Mereka menyebarkan propaganda yang mendukung kehadiran Jepang sebagai pembebas dari penjajahan Barat dan juga sebagai saudara tua yang peduli terhadap kesejahteraan Indonesia. Selain itu, Jepang juga melakukan indokrinasi melalui pendidikan, media, dan organisasi-organisasi yang dikendalikan oleh mereka dengan tujuan untuk mempengaruhi pandangan politik sosial dan juga budaya masyarakat Indonesia agar sejalan dengan kepentingan-kepentingan dari Jepang itu sendiri. Pendudukan Jepang di Indonesia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, modernisasi infrastruktur. Jepang melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya. Hal ini membantu memperbaiki konektivitas dan juga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah Indonesia. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jepang mengizinkan hal ini dalam kegiatan sehari-hari dan bahkan dalam mengadministrasi segala sesuatu. Hal ini membantu memperkuat identitas nasional Indonesia serta memperkuat penggunaan bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa resmi. Yang ketiga, dalam pendidikan dan juga dalam kesehatan. Jepang juga membantu dalam hal ini, yaitu membantu memperbaiki pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Mereka mendirikan sekolah-sekolah baru, memperluas akses ke layanan kesehatan, dan juga memberikan bantuan dalam bidang pendidikan dan juga dalam bidang kesehatan. Dan untuk dampak negatifnya, yang pertama, yaitu eksploitasi sumber daya alam. Jepang juga secara intensif mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, terutama minyak, karet, dan bahan-bahan lainnya. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan serta penipisan sumber daya alam yang berdampak negatif pada ekosistem dan juga keberlanjutan lingkungan yang kedepannya. Yang kedua, penderitaan rakyat. Pendudukan Jepang juga menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Mereka diperlakukan tidak baik, yaitu dengan keras dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat sulit. Banyak penduduk Indonesia yang menderita kesakitan akibat kebijakan ekonomi yang merugikan dan juga menguntungkan bagi mereka, namun juga menindasi yang dilakukan oleh pasukan Jepang. Yang ketiga adalah kehancuran dan juga perubahan sosial. Pendudukan Jepang juga menyebabkan kehancuran dan juga perubahan sosial di Indonesia. Banyak bangunan dan juga infrastruktur yang rusak akibat perang dan perubahan sosial yang terjadi akibat kebijakan Jepang yang mengakibatkan ketidakstabilan dan ketidakpastian di dalam aktivitas masyarakat.